sesuai dengan rencana. Jadi hari ini sesi kualifikasi. Ya, kualifikasi berjalan sesuai dengan rencana. Terus terakhir besok kita akan final ya. Berapa yang lolos di hari ini? Ini kan kualifikasi kan? Hasilnya kan masih berjalan ini, balap masih jalan. Jadi sebenarnya belum bisa kita. Ada berapa rider? Tapi tetap 16 kelas. Ya? 16 kelas itu terisi semua. Berapa pembalap? Dari daftar hadir berapa pembalap yang hadir? Pembalap itu kurang lebih sekitar 100 pembalap. Dari mana aja pembalapnya? Pembalap ini tersebar di berbagai kabupaten yang ada di NTB terutama. Terus yang jadi luar biasanya, tidak hanya pembalap dari NTB yang ikut pada kesempatan ini, pembalap-pembalap dari Bali, Surabaya, Malang, Jogja juga. Bahkan di event ini 2 pembalap level nasional juga ikut bertanding. Siapa itu pembalap nasional? Pembalap nasional itu ada 2, nanti saya akan share di teman-teman, saya agak lupa nama panjang. Tapi saya pastikan 2 pembalap nasional ikut dalam. Animo masing-masing kelas itu seperti apa nih? Saya lihat dari kelas yang kita sediakan di 16 kelas itu terisi dengan semua, artinya semua kelas itu sebenarnya animonya cukup bagus, cukup baik lah ya. Terutama di kelas-kelas pemula. Kelas pemula ini kan 2 segmentasi ini, gas rack dengan motocross. Memang dalam kesempatan event saat ini gas racknya yang banyak, lebih banyak. Karena memang Lombok Tengah kan diwakili oleh tim 459. Terus ada juga tim-tim dari Kecamatan Jongga, itu juga ada. Berapa orang itu yang disiapin? Kurang lebih kalau yang dari tim 459 ada 5 pembalap. Mengisi berapa kelas? Itu mengisi hampir 5 kelas. 16 kelas. Nanti akan keluar juara umum. Itu yang hadiahnya sepeda motor. Hadiahnya dari Bupati langsung. Total crosser yang turun Kurang lebih 100 sekian hari ini ya. Kalau penonton sejauh ini bagaimana nih dari hasil hitungan di parkiran misalnya? Yang pertama, kalau soal penonton, ekspektasi kita terkait dengan UMKM cukup sesuai dengan target kita, bahwa kan event ini kita hajatkan agar multiplier efeknya soal UMKM terutama bisa hidup. Kita lihat pedagang rata-rata perputaran uangnya ada, laku semua lah pedagang-pedagang yang ada, baik PKL maupun UMKM. Yang terbayar ini kan PKL sebenarnya. PKL ini tersebar di berbagai desa, jadi tidak hanya PKL yang dari Lantan. PKL itu yang di ujung-ujung itu PKL. Kalau ini UMKM, itu tidak hanya dari Lantan, dari kecamatan lain juga, dari desa lain juga ada. Kayak dari desa Trata, kayak ibu kan tersebar lah. Khususnya di kawasan Aimeneng ini hadir semua, berpartisipasi semua untuk berjualan. Luar biasa animo masyarakat, saya lihat mereka sangat bersyukur, berterima kasih dengan adanya event ini, sehingga mereka bisa untuk coba membangun perekonomian keluarga mereka masing-masing. Artinya ini kan animonya tinggi nih, animo terutama balap tinggi. Seperti apa tidak lanjut nanti ke depan? Baik, jadi ini kita lagi komunikasi dengan IMI Provinsi. Kebetulan saya bendahara ini. Insya Allah untuk Porprov motocross akan dilaksanakan di sini. Ya, Kapan? Sekitar bulan Maret, pada saat Porprov besok. Tanggal berapa itu? Depan ya? Porprov saya belum pasti tanggalnya. Depan aja. Depan Porprov di bagian sini. Di samping itu juga ada event kejurnas, nanti insya Allah juga akan dilaksanakan sini. Target terbesar kami adalah, harapan kami sebagai masyarakat Lombok Tengah, harapan kita semua lah ya, itu MXGP yang ada di tahun depan itu bisa dilaksanakan. Itu harapan kita. Persiapan itu apa ya? Terutama di lintasan. Kalau secara trek lintasan sebenarnya tidak ada terlalu jadi soal ya. Dan pertimbangan kami, ketimbang kemudian motocross MXGP itu dilaksanakan di X Bandara yang di Mataram,
yang artinya kan harus disiapkan infrastruktur trek dan lain sebagainya. Kalau ini kan barang sudah ada, secara standarisasi anunya juga udah sesuai dengan ketentuan. Tidak ada kendala sama sekali. Tidak ada kendala kalau soal trek. Artinya Pak Komandan, ketika lintasan itu sudah ready, apa yang perlu dibenahi lagi? Apa yang perlu dibenahi? Yang perlu dibenahi ke depan mungkin sarana prasarananya. Ya, sarana prasarana kayak ini kan akses jalan juga itu pun sudah dijawab oleh pemerintah daerah. Jembatan sudah dibangun, jalan sudah dihotmik. Mungkin jalan-jalan alternatifnya ke depan, insya Allah kayak untuk penghubung antara desa Lantan dengan desa Karangsidemen itu mungkin akan dikembangkan. Untuk di sirkuitnya sendiri, apakah Kalau ada fasilitas di sirkuit sendiri, kalau menurut saya khusus untuk balap motor crossnya sih udah sempurna. akan tetapnya 1.000 penonton atau apa? Bisa jadi. Mungkin nanti itu pemerintah daerah lah yang akan bisa menjawab. Oke. Tapi pemerintah daerah khususnya Pak Bupati dan Wakil Bupati terus berpikir untuk itu, untuk meningkatkan lagi kualitas infrastruktur yang ada, sarana prasarananya terutama. Kalau sarana intinya kayak trek sih saya pikir udah bagus lah ya. Ada sudah layak untuk Ya, toilet juga kan sebenarnya sudah ada, udah beberapa lokal toilet sudah siap. Bukan 4, satu lokal itu isinya 8 kamar. Belum lagi sebelah barat itu ada sekitar 16 kamar toilet. jalan sendiri. Jalan kan secara ini udah baik lah ya. Teman-teman juga Bisa lah untuk mengurai kemacetan misalnya. Ya, insya Allah itu yang kita pikirkan nanti akses jalan alternatifnya. Misalnya yang ke jalur misalnya ke Pemepek, yang mau balik ke Mataram, atau jalur yang ke ya desa lain. Side event dari Kejurprov ini kan Jawara ya. Nah, ini seperti apa itu? Sebenarnya Jawara Niki sebagai bentuk kolaborasi dan komitmen dari semua teman-teman pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Nah, di satu sisinya juga itu untuk sebagai side event dari Kejurprov, Krestek dan Motocross yang memperebutkan Bupati Cup tahun 2022. Ya. Apa bentuk kegiatannya? Bentuk kegiatannya pertama itu ada kegiatan ngobras namanya, ngobrol asik. Terus ada kegiatan outbound, senam bersama, subuh berjamaah. Terus ada penanaman pohon. Terus ada juga terkait dengan pegelaran seni pertunjukan yang drama diisi sama teman-teman subsektor seni pertunjukan. Musik juga ada di situ. Terus ada lagi pemutaran film yang dilakukan teman-teman subsektor perfilman. Berapa personil yang terlibat dalam kegiatan tadi itu yang semua? Ya, sekitar 200 peserta. Ya, isinya dari teman-teman asosiasi pelaku pariwisata, ada AP Mandalika, terus AP Podarwis, Asosiasi Podarwis NTB, terus Forum Desa Wisata Tasura, terus teman-teman Podarwis dan teman-teman 17 subsektor ekonomi kreatif yang ada di Lombok Tengah. Apa yang ingin dicapai dengan keterlibatan atau dalam side event Jawara ini, apa yang ingin dicapai? Yang ingin dicapai adalah satu pemahaman dan satu langkah dan sebagai bentuk konsolidasi kami pelaku pariwisata dalam mempersiapkan event-event di Kabupaten Lombok Tengah untuk di tahun 2023. Insya Allah tahun 2023 kita akan membuat berbagai macam event yang bersatu jaya. Terima kasih, Pak. Itu aja ya. Siap. Terima kasih banyak.